Halo teman-teman kreator Facebook Pro. Jadi sesuai dengan judul dan thumbnail konten ini, itu memang benar ya bahwasanya syarat monetisasi Facebook Pro di tahun 2025 itu memang nggak jelas ya. Sangat-sangat tidak jelas. Nanti akan ada beberapa hal yang akan membuktikan itu teman-teman. Kita akan bahas itu ya. Kemudian teman-teman harus tahu juga bahwasanya ketidakjelasan syarat monetisasi Facebook ini itu ada dua pandangan ya. Ada yang berpandangan bahwasanya ini membawa hal yang positif bagi para kreator, ada yang berpandangan bahwasanya ini tuh membawa hal yang justru negatif bagi para kreator teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Jadi teman-teman coba lihat ya bahwasanya sekarang banyak kreator di luar sana itu mematahkan argumen yang mengatakan bahwasanya ketika ingin dimonetisasi harus pengikutnya itu minimal 5.000, viewersnya itu harus sekian ribu, ratusan ribu ya. Kalau dijumlahkan dari keseluruhan konten yang kita punya, penontonnya harus sekian ribu. Ternyata itu dipatahkan teman-teman dengan banyaknya para kreator di luar sana yang akunnya banyak yang belum sampai 1.000 teman-teman, tapi itu bisa dimonetisasi. Ada juga yang akunnya udah 1.000 pengikut, penontonnya nggak ada yang viral ya teman-teman, itu masih ratusan, 200, paling tinggi 300, tapi juga bisa dimonetisasi. Nah ini mematahkan argumen para suhu-suhu yang mengatakan di luar sana kalau mau dimonet ya pengikutnya minimal 5.000 atau penontonnya dari keseluruhan videonya kalau dijumlah itu sekian puluh ribu atau ratusan ribu. Jadi itu dipatahkan, teori itu dipatahkan teman-teman ya. Jadi itu yang pertama harus teman-teman tahu. Tapi kalau misalnya pengikut teman-teman itu banyak dan kemudian videonya banyak yang viral, ya maka ini kemungkinannya pasti lebih besar ya untuk dimonetisasi. Tapi tidak bisa menjamin ya teman-teman, karena di luar sana juga banyak kreator yang justru pengikutnya udah banyak, viewersnya juga udah ratusan ribu kalau dijumlah, bahkan ada yang sampai jutaan, tapi ternyata belum dimonetisasi ya. Monetisasi kontennya belum aktif sampai sekarang. Jadi itu ya teman-teman, makanya ini pro kontra. Yang mengatakan positif, maka dia katakan bahwasannya ini kesempatan emas bagi para kreator pemula karena nggak ada syarat minimal followers dan juga viewers. Jadi kita punya kesempatan besar untuk bisa dimonetisasi. Makanya itu ada yang katakan positif. Tapi negatifnya ya nggak ada jaminan juga untuk kita yang punya pengikut banyak dan viewers yang banyak untuk bisa dimonetisasi. Kemudian yang kedua teman-teman, tentang pelanggarannya. Kalau teman-teman periksa ya pembahasan banyak para kreator suhu di sana yang memberikan edukasi kepada kita bahwasanya akun yang terkena banyak pelanggaran itu nggak akan pernah bisa dimonetisasi. Tapi ya teman-teman, tapi kalau teman-teman periksa orang-orang yang dimonetisasi di luar sana itu justru memiliki juga beberapa pelanggaran-pelanggaran konten yang mereka upload, tapi tetap bisa dimonetisasi. Artinya ya teman-teman, pelanggaran yang terjadi di konten kita itu nggak bisa menjadi hal yang sesuatu yang justru akan menjanggal langkah kita untuk dapat dimonetisasi. Tapi sebaliknya ya, tidak ada jaminan juga bagi konten kita yang bersih bisa dimonetisasi. Tapi kalau menurut saya tetap kita ngupload konten yang sesuai dengan kebijakan Facebook, karena kalau misalnya akun sehat ya, konten sehat itu peluangnya lebih besar agar bisa dimonetisasi. Tapi kita nggak bisa katakan ya teman-teman, balik lagi kita nggak bisa katakan bahwasannya akun yang kena pelanggaran ya, konten Facebook yang kena pelanggaran itu nggak akan pernah dimonetisasi, karena mereka sudah membantah itu dengan bukti-bukti banyak kreator yang bisa dimonetisasi teman-teman. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, nggak ada minimal usia akun agar dapat dimonetisasi. Nah ini juga membantah para teori suhu-suhu di luar sana yang mengajarkan kepada kita bahwasanya akun baru seorang kreator itu susah dimonetisasi ya, minimal ya 3 bulan, 5 bulan atau bahkan sampai setengah tahun atau 1 tahun baru kemudian itu terbaca oleh algoritma, oleh sistem Facebook, barulah kemudian itu bisa dimonetisasi. Tapi nyatanya ada yang baru bikin akun Facebook ya teman-teman 2 minggu, belum cukup dalam sebulan, dan ini saya lihat kemarin kontennya, pembahasannya itu bisa dimonetisasi teman-teman. Jadi ini juga mematahkan teori bahwasanya akun-akun kreator yang masih baru, orang-orang yang baru terjun di dunia Facebook yang masih baru banget umur akunnya teman-teman, itu nggak bisa dimonetisasi, itu terpatahkan ya dengan banyaknya kreator yang bisa dimonetisasi di bulan pertama pada saat mereka daftar Facebook Pro. Ada yang bahkan baru buat Facebook kemudian langsung daftar FB Pro, kemudian 2 minggunya atau belum cukup 1 bulan mereka dimonetisasi. Jadi ya teman-teman, nggak ada minimal usia akun ya, nggak ada yang namanya itu akunnya belum terbaca oleh algoritma, sistem dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, kira-kira pandangan teman-teman itu bagaimana? Apakah ini membawakan dampak positif bagi para kreator ataukah justru membawa dampak lebih negatif ya? Kalau saya lebih objektif ya, kalau kita berpandangan dari sisi para kreator pemula, justru ini kan kabar gembira ya, bahwasanya Facebook itu ya membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapapun yang ingin bergabung, tapi memang ya caranya ya diundang ya teman-teman, dipilih ya. Dan ini
kayak apa ya, kita nggak bisa memastikan bahwa kita selanjutnya akan dipilih oleh pihak Facebook ya. Kita sabar aja, terus aja berkreativitas, upload konten, foto, video, dan lain sebagainya sambil nunggu kabar baik tersebut, teman-teman. Jadi itu aja ya teman-teman semuanya konten kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi intinya kita terus aja semangat buat konten, upload konten setiap hari, minimal satu konten aja teman-teman, foto, video ya. Usahakan dijaga konsistensi itu, tetap sabar dan tetap tunggu kabar baik yang akan menghampiri kita ke depannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.